Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Saya harap tubuhnya sehat, hatinya tenang, dan harinya penuh syukur. Meski mungkin semalam hanya tidur 3 jam, saya ingin bertanya dengan penuh rasa hormat, kapan terakhir kali Bapak Ibu tidur nyenyak dari malam sampai subuh tanpa gelisah, tanpa bangun-bangun? Banyak dari kita di usia ini bukan tidak lelah, tapi justru saat tubuh ingin beristirahat, pikiran masih berjalan. Kenangan masa lalu, rasa khawatir, suara jam dinding, atau bahkan suara hati sendiri, semuanya membuat kita terjaga lebih lama dari yang seharusnya. Saya teringat pasien saya Ibu Sa'diyah, 69 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya tidak butuh obat tidur. Saya hanya ingin tidur seperti dulu. Tidur yang benar-benar menenangkan." Dan dari situlah saya mulai meneliti, menggali, dan mencoba berbagai pendekatan alami tanpa obat, tanpa efek samping. Hari ini, izinkan saya membagikan 7 kebiasaan sederhana, tapi insya Allah berdampak besar agar Bapak dan Ibu bisa kembali merasakan nikmatnya tidur nyenyak seperti masa muda dahulu. Yuk, kita mulai pelan-pelan dengan hati yang terbuka. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dulu, waktu masih muda, kita bisa tidur di mana saja. Di bangku kayu, di tikar usang, bahkan di antara suara bising anak-anak, tetap bisa tidur nyenyak. Tapi, sekarang, di tempat tidur yang empuk selimut, hangat lampu sudah dimatikan, tetap saja mata enggan terpejam. Kenapa bisa begitu? Saya ingin menjelaskan dengan cara sederhana, seperti saya menjelaskan ke orang tua saya sendiri. Tidur di usia tua bukan sekadar soal fisik lelah. Ada banyak hal yang berubah dalam tubuh kita, baik secara biologis maupun emosional. 1. Hormon tidur menurun. Di usia 20-an, tubuh kita memproduksi hormon melatonin dan serotonin secara alami, 2 hormon penting untuk membuat kita mengantuk dan tidur pulas. Tapi, memasuki usia 60 plus, produksinya mulai menurun. Jadi, meskipun kita lelah, sinyal kantuk tidak sekuat dulu lagi. 2. Pikiran yang tak pernah benar-benar diam. Di usia ini, kita membawa banyak kenangan kekhawatiran, bahkan penyesalan. Pikiran terus berputar, apa anak saya baik-baik saja? Tabungan cukup nggak ya buat pengobatan nanti? Dan semua ini sering muncul justru saat tubuh mulai berbaring. 3. Gaya hidup yang terlalu tenang. Kadang-kadang karena pensiun atau anak-anak sudah mandiri, kita jadi kurang bergerak. Tubuh tidak capek secara fisik sehingga malam hari tidak butuh tidur sebanyak sebelumnya. 4. Efek samping obat dan penyakit. Beberapa obat seperti untuk tekanan darah diabetes atau asam urat bisa mengganggu siklus tidur. Belum lagi kalau ada nyeri sendi, sesak napas, atau hanya rasa tidak nyaman di punggung, semuanya ikut mengganggu. Tapi Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah tidur nyenyak bukan hal mustahil. Bukan berarti usia tua, sandai harus lelah setiap pagi. Dengan beberapa perubahan kecil, insya Allah kita bisa bantu tubuh dan pikiran kembali seimbang. Selanjutnya, saya ingin ajak Bapak dan Ibu mengenal 7 kebiasaan kecil yang bisa bantu tidur datang dengan lembut tanpa harus memaksanya lewat obat. 1. Tetapkan waktu tidur dan bangun, bukan sekadar rutinitas, tapi ibadah Bapak dan Ibu. Tahukah bahwa tubuh kita sebenarnya punya jam biologis yang Allah ciptakan secara fitrah? Jam ini bekerja dengan cahaya suara dan rutinitas harian,
Tapi seiring usia jam itu jadi makin sensitif. Kalau kita tidur dan bangun tidak teratur, maka tubuh bingung kapan harus istirahat. Saya punya pasien bernama Pak Jafar, 72 tahun. Beliau tidur jam 9 malam hari ini, tapi besok tidur jam 12 lusa, malah nonton TV sampai lewat tengah malam. Setiap pagi beliau merasa pusing dan akhirnya siang harinya tidur 2 jam lagi. Siklusnya makin kacau. Solusi sederhana tapi ampuh. Tetapkan waktu tidur dan bangun yang tetap setiap hari. Misalnya, tidur jam 9 malam, bangun jam 4.30 pagi. Awalnya mungkin sulit, tapi jika dilakukan selama 2 minggu, berturut-turut tubuh akan mulai beradaptasi. Bahkan kantuk akan datang sendiri saat mendekati jam tidur. Lalu tambahkan niat sebelum tidur, ya Allah, aku istirahat malam ini untuk menjaga tubuhku yang Engkau titipkan, agar esok aku kuat beribadah dan berbuat kebaikan. Dengan niat seperti itu, tidur pun menjadi ibadah dan tubuh terasa lebih ridha untuk beristirahat. Yuk kita lanjut ke kebiasaan kedua yang berasal dari air hangat dan sentuhan wudhu. 2. Mandi air hangat dan wudhu. Sebelum tidur Bapak dan Ibu, saya tahu malam hari seringkali membuat tubuh terasa berat. Sendi terasa nyeri punggung pegal dan kepala penuh pikiran. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu ada cara sederhana yang bisa membantu tubuh lebih rileks dan siap tidur tanpa gangguan, yaitu dengan mandi air hangat lalu berwudu. Bukan mandi yang lama atau dengan sabun berlebihan. Cukup air hangat, suam-suam kuku diguyur perlahan dari kaki ke atas. Air hangat membantu melancarkan sirkulasi darah, meredakan otot yang tegang, dan membuat detak jantung lebih tenang. Setelah itu, lanjutkan dengan wudhu seperti biasa. Karena air bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menenangkan jiwa. Ketika wajah tangan kaki dibasuh dengan niat mendekat kepada Allah, rasa gelisah pun perlahan menghilang. Saya punya pasien bernama Ibu Yani, 65 tahun. Setiap malam sebelum tidur, beliau mandi air hangat lalu berwudu. Katanya, setelah itu badan saya seperti dimasukkan ke dalam pelukan hangat. Tidur jadi lebih mudah datang. Dan saya setuju. Kadang yang kita butuhkan bukan obat, tapi ketenangan dari kebersihan dan niat suci. Insya Allah, setelah tubuh tenang, pikiran pun akan ikut tenang. Selanjutnya, mari kita bahas cara yang ketiga. Bagaimana zikir atau bacaan lembut sebelum tidur bisa menuntun kita menuju tidur yang damai. 3. Zikir atau membaca Al-Quran sebelum tidur Bapak dan Ibu. Di usia ini, terkadang yang paling sulit bukan tidur, tapi menenangkan pikiran yang tak kunjung diam. Tubuh boleh berbaring, tapi hati masih memikirkan anak cucu, biaya rasa rindu, bahkan penyesalan masa lalu. Saya ingin berbagi satu kebiasaan yang sangat sederhana, tapi luar biasa, menenangkan zikir atau membaca beberapa ayat Al-Quran sebelum tidur. Tidak harus 1 juz, tidak harus sampai menangis. Cukup 5-10 menit dengan suara pelan sambil duduk di tempat tidur, lalu mengulang-ulang Astagfirullah, Alhamdulillah, Hasbiyallah, Subhanallah, wa bihamdih. Kata-kata ini seperti hujan yang menyiram hati yang kering. Gelombang otak yang tadinya aktif akan mulai melambat, jantung berdegup lebih tenang, dan rasa kantuk datang tidak dengan paksaan, tapi dengan kelembutan. Saya punya pasien Pak Haji Mahfudz, 74 tahun. Beliau berkata, saya tidak lagi meminta tidur panjang. Saya hanya ingin tidur dengan tenang sambil mengingat Allah. Dan setiap malam zikir itu menjadi jalan tidurnya. Bapak dan Ibu, ketika tidur kita diawali dengan nama Allah, maka insya Allah bangunnya pun lebih ringan, lebih berkah. Selanjutnya,
mari kita bahas satu kebiasaan yang sering dianggap sepele tidur siang. Tapi, apakah benar itu membantu? 4. Hindari tidur siang. Terlalu lama Bapak dan Ibu yang saya cintai, tidur siang itu nikmat, apalagi saat tubuh mulai lelah setelah zuhur. Sejenak memejamkan mata bisa menyegarkan kembali semangat. Tapi, yang sering terjadi adalah tidur siang yang seharusnya 20 menit justru jadi 2 jam. Dan tanpa disadari, itu membuat malam hari jadi sulit tidur. Karena tubuh sudah mengisi ulang baterai terlalu banyak di siang hari. Saya pernah menangani seorang ibu namanya Bu Rohmah. Beliau berkata, "Dok, saya nggak bisa tidur malam. Tapi siangnya saya ngantuk berat, akhirnya saya tidur 2 jam. Saya katakan dengan lembut, "Ibu, bukan karena tubuh ibu butuh banyak tidur, tapi karena waktu tidurnya tidak pas. Tubuh kita seperti jam kalau pagi dan siang terlalu banyak diam malamnya, susah mati lampu. Solusinya tidur siang boleh, tapi cukup 20-30 menit saja, idealnya sebelum jam 3 sore. Cukup untuk menyegarkan, tidak sampai mengganggu tidur malam. Dan jika tidak bisa tidur siang, cukup rebahan sambil mendengarkan murotal atau berbaring dengan tenang sambil berzikir. Itu pun sudah menyejukkan jiwa." Bapak dan Ibu mengatur tidur siang bukan soal membatasi kenyamanan, tapi cara bijak menjaga kualitas tidur malam yang lebih penting. Selanjutnya, kita akan bahas satu hal penting, peran gerakan fisik kecil di sore hari untuk membantu tidur lebih lelap. 5. Bergerak ringan di sore hari agar malam lebih nyenyak. Bapak dan Ibu salah, satu penyebab sulit tidur yang sering tidak kita sadari adalah tubuh kita kurang bergerak. Semakin usia bertambah, semakin kita menghindari aktivitas fisik karena takut jatuh lutut nyeri atau memang sudah terbiasa duduk lebih banyak. Tapi justru karena kurang gerak tubuh, tidak merasa lelah secara alami. Akhirnya, ketika malam tiba, tubuh belum siap untuk istirahat. Saya pernah menyarankan kepada Pak Slamet usia 70 tahun untuk mulai jalan kaki 20 menit setiap sore menjelang maghrib. Awalnya beliau ragu, takut pegal dok, tapi setelah 2 minggu beliau tersenyum, "Dok, saya tidur lebih cepat sekarang. Bangun pun lebih ringan. Latihan ringan tidak harus berat. Cukup berjalan di halaman rumah, mengusap daun sambil berzikir atau naik turun tangga pelan. Gerakan kecil seperti ini membuat darah mengalir lebih lancar, otot terasa hangat, dan hormon tidur melatonin mulai diproduksi lebih baik. Waktu terbaik antara jam 4 hingga menjelang maghrib. Dan jangan lupa akhiri dengan wudhu dan istirahat sebentar sebelum waktu Isya. Bapak dan Ibu tubuh yang digerakkan dengan niat ibadah, insya Allah akan diberi kemudahan saat tidur dan kekuatan saat bangun. Selanjutnya, mari kita bahas tentang suasana kamar, karena tempat kita tidur juga menentukan kualitas istirahat kita. 6. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan menenangkan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Coba renungkan sejenak. Saat kita beribadah di masjid yang bersih dan sejuk hati terasa lebih khusyuk, bukan begitu juga dengan tidur. Lingkungan tempat kita tidur memengaruhi cara tubuh beristirahat. Saya pernah mengunjungi rumah pasien lansia yang mengeluh insomnia. Kamarnya gelap, tapi penuh suara TV kipas angin berisik dan lampu indikator gadget berkedip-kedip. Beliau berkata, "Saya lelah tapi selalu terbangun dan gelisah." Saya pelan-pelan sarankan, coba matikan TV, jauhkan HP, rapikan tempat tidur, semprotkan aroma pandan atau lavender alami. Ganti bantal yang keras dengan yang lebih empuk. Gunakan lampu remang, bukan terang benderang. Dan subhanallah, seminggu kemudian beliau berkata, "Sekarang kamar saya seperti tempat ibadah. Hening hangat
dan membuat saya cepat tidur. Bapak dan ibu tidur adalah ibadah. Maka, mari ciptakan kamar seperti mihrab kecil yang menenangkan. Tempat di mana tubuh dan jiwa kita bisa berserah kepada Allah dengan damai. Tidak perlu mewah. Yang penting, rapi, bersih, harum, dan sunyi. Insya Allah, suasana yang nyaman akan mengantar kita pada tidur yang nyenyak dan berkualitas. Selanjutnya, saya akan berbagi satu sentuhan terakhir yang lembut, tapi sangat berpengaruh, minuman malam yang menenangkan. 7. Minuman alami. Sebelum tidur, sentuhan lembut di penghujung. Hari Bapa dan Ibu yang saya cintai, setelah tubuh digerakkan pikiran, ditenangkan dan kamar disiapkan. Kini saatnya memberi sentuhan terakhir sebelum tidur minuman malam yang menyejukkan tubuh dan hati. Saya tahu banyak dari kita menghindari minum malam karena takut ke kamar mandi. Tapi, tidak semua minuman berdampak buruk. Beberapa jenis justru membantu menenangkan saraf dan memperlambat detak jantung sehingga tidur pun lebih mudah datang. Minuman seperti susu hangat tanpa gula teh chamomil alami atau air rebusan daun pandan bisa menjadi pilihan. Saya pernah menyarankan Ibu Rahmah 68 tahun untuk minum susu hangat sebelum tidur. Beliau bilang, rasanya seperti kembali ke masa kecil, Dok. Ada rasa aman dan kantuk pun datang perlahan. Susu mengandung triptofan senyawa yang membantu produksi hormon melatonin. Daun pandan punya aroma menenangkan dan teh chamomile dikenal sejak lama sebagai penenang alami. Minum 1 gelas kecil 30-60 menit sebelum tidur cukup untuk memberikan sinyal ke tubuh. Saatnya beristirahat, semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa baca basmalah sebelum menyeruputnya, agar setiap tegukan tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga mengundang rahmat dari Allah. Setelah ini, mari kita tinjau kembali kesalahan-kesalahan umum yang sering mengganggu tidur lansia tanpa kita sadari. Bapak dan Ibu, terkadang bukan karena tubuh sakit, bukan juga karena ada masalah besar, tapi tidur tetap saja sulit. Dan setelah saya mendampingi ratusan pasien lansia selama lebih dari 15 tahun, saya melihat pola yang sering terulang, kebiasaan kecil yang tampaknya sepele tapi besar dampaknya. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, terlalu banyak tidur siang. Tidur siang lebih dari 1 jam bisa membuat tubuh kenyang tidur sebelum malam. Akibatnya sulit mengantuk meski sudah larut. Kedua, minum kopi atau teh hitam di malam hari. Kafein dalam minuman ini bisa bertahan 4-6 jam dalam tubuh. Walaupun tidak terasa, jantung tetap berdebar lebih cepat. Ketiga, terlalu lama bermain HP atau menonton TV sebelum tidur. Cahaya biru dari layar menekan hormon melatonin dan membuat otak tetap aktif padahal tubuh sudah lelah. Keempat, tidak buang air kecil sebelum tidur. Kandung kemih yang tidak dikosongkan bisa menyebabkan kita terbangun tengah malam. Kelima, tidur dalam keadaan gelisah. Misalnya, setelah marah khawatir berlebihan atau memendam perasaan yang belum tersampaikan. Solusinya bukan rumit. Cukup dengan mengubah sedikit demi sedikit. Ciptakan malam sebagai waktu damai, bukan waktu gelisah. Bapa dan ibu tubuh kita mungkin menua, tapi hak untuk tidur nyenyak tetap ada. Tugas kita adalah merawatnya dengan kelembutan, bukan paksaan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pesan penutup sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai anak yang ingin orang tuanya bisa tidur nyenyak malam ini. Bapak dan ibu tidur nyenyak bukan hal mewah. Itu adalah hak tubuh yang Allah titipkan pada kita. Hari ini, kita sudah belajar bersama tentang 7 kebiasaan sederhana yang bisa membawa kembali ketenangan malam
dari rutinitas tidur mandi air hangat hingga segelas minuman penutup hari. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Tidak perlu langsung sempurna, cukup konsisten dan penuh niat. Saya ingin bertanya, dari 7 kebiasaan, tadi mana yang ingin Bapak Ibu coba malam ini? Silakan tulis di komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Semoga tidur Bapak dan Ibu malam ini lebih damai, lebih lembut, dan penuh rahmat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.